Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diberitakan bahwa Masjid Haram itu penuh sesak oleh manusia, crowded, chaos, memang itu adalah fakta. Kalau Masjid Nabawi dipenuhi oleh manusia lebih dari 1 juta orang, terlebih lagi Masjidil Haram. Masjid Haram ini puncak daripada bejubelnya manusia. Umat manusia, jamaah muslim yang beribadah memang tumpah ruah di Masjid Haram, Masjidil Haram. Tetapi ada fenomena yang sangat menarik. Masjid sebesar Masjid Nabawi, terlebih lagi masjid sebesar dan seagung Masjidil Haram, ternyata tidak selamanya dipenuhi, disesaki dengan berjubelnya jamaah muslim sedunia. Rupanya umat Islam itu memenuhi masjid hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Apakah ini gambaran bahwa sesungguhnya kehidupan umat muslim tidak bergantung dengan masjid? Kehidupan manusia muslim itu dalam rentang waktu menyebar selama 24 jam itu. Mungkin berbeda dengan zaman Rasulullah, di mana kebanyakan sahabat berkonsentrasi melaksanakan kegiatannya di masjid. Pada zaman modern seperti sekarang ini, ternyata masjid itu hanya digunakan untuk kepentingan ibadah mahdhah pada 5 waktu saja. Bahkan apabila kita melihat fenomena yang ada di Masjidil Haram, yang ditayangkan pada gambar di sini hanya sekitar 15 menit sesudah sholat subuh yang penuh sesak. 15 menit sesudah sholat subuh, Masjidil Haram sudah sepi, sudah kosong. Terlebih lagi di Makkah dan Madinah, kita temukan segera setelah imam mengucapkan salam pada rakaat terakhir, banyak sekali mayoritas jemaah bahkan langsung berdiri, meninggalkan tempat sholat, meninggalkan masjid. Dapat dihitung jamaah yang duduk berzikir, berdoa, atau bahkan membaca Al-Quran seperti yang saat ini ada di gambar. Waktu yang kalau umat Islam di Indonesia sesudah sholat banyak digunakan untuk berzikir, di Masjid Haram tidak demikian. Kebanyakan jamaah itu juga kalau setelah selesai salam langsung berdiri, langsung pulang, dan barangkali juga langsung tidur kalau itu bulan puasa. Jadi boleh kita katakan Masjidil Haram juga kosong. Masjidil Haram juga hanya diisi oleh umat Islam pada 5 waktu sholat wajib saja. Lagi-lagi ini fenomena menarik
yang perlu menjadi perhatian dan pemikiran kita semua. Padahal ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu diasumsikan masing-masing umat Islam itu mencurahkan waktunya di dalam masjid. Konon nanti di Masjidil Haram pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka 24 jam non-stop manusia bejubel di dalam masjid. Kalau demikian maka bisa juga dipahami umat Islam itu di dalam masjid mengejar target. Targetnya apa? Target kalkulator, target kuantitatif, hitung-hitungan pahala dan dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah kita hitung-hitungan, sehingga kalau saya sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya akan diperoleh 100.000 kali lipat. Tidak salah, Rasulullah juga memang menyebutkan demikian. Tetapi itu adalah fenomena di mana kita sebagai umat muslim beribadah lebih mengutamakan formalistik, kuantitas, jumlah. Jangan-jangan kita mengabaikan kualitas, esensi, hakikat daripada beribadah. Tidak salah mengejar kuantitas, karena kata Gus Dur, kalau dihitung-hitung jumlah dosa kita yang sudah kita miliki pasti lebih banyak dari pahala yang sudah kita peroleh. Sehingga kita harus porsir, kejar target agar pahala kita melampaui jumlah dosa yang sudah ada di dalam buku catatan malaikat. Tapi kita tidak tahu seberapa besar dosa kita. Padahal juga kita paham bahwa besarnya dosa manusia sebesar apapun, sebesar gunung, sebesar laut, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudahnya dihapuskan. Allah tidak mempertimbangkan jumlah pahala ibadah yang kita perbuat untuk menghapus dosa kita. Penghapusan dosa bukan pada jumlah ibadah yang kita peroleh, tetapi keikhlasan kita di dalam beribadah dan kecintaan Allah kepada hambanya. Oleh karena itu maka sikap kita mengejar target, memperbanyak kuantitas ibadah demi meraih jumlah pahala yang sebesar-besarnya, meskipun tidak salah, tetapi perlu mendapatkan pemikiran, barangkali perlu koreksi untuk agar kita beribadah secara lebih substantif. Kalau tidak demikian maka seperti yang terjadi sekarang, saya pertontonkan kepada kawan-kawan semua, Masjidil Haram juga kosong, Masjidil Haram juga sepi. Habis subuh jamaah juga tidur, sebahagian ngobrol dan sebahagian memang masih ada yang membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Tayangan ini hanya sebagai sebuah pemikiran, mencoba memahami fenomena di masjid terbesar di dunia. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.